teman-teman akan mempelajari dasar ya atau pengantar dari algoritma dan pemrograman. Nah, kemudian mungkin untuk bagi yang belum tahu algoritma itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi algoritma ini adalah urutan atau serangkaian langkah-langkah untuk memecahkan masalah logika ya. Jadi misalkan kita memiliki sebuah permasalahan. Nah, permasalahan ini dalam bentuk matematis gitu ya. Kemudian apa ya cara yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah matematika tersebut? Nah, kita bisa membuat yang namanya algoritma. Jadi sebenarnya ketika teman-teman menyelesaikan berbagai macam masalah atau studi kasus yang bisa diuraikan dalam bentuk logika atau matematika, itu teman-teman sebenarnya sudah membuat sebuah algoritma ya. Tapi pasti setiap orang memiliki algoritma yang berbeda. Nah, di algoritma dan pemrograman ini kita akan mempelajari algoritma-algoritma yang populer atau yang dipatenkan gitu ya, karena sering digunakan, kemudian secara ilmu juga dipatenkan atau dipakai menjadi sebuah dasar untuk kita melakukan algoritma pemrograman seperti itu. Nah, kemudian karena kita berbicara tentang algoritma pemrograman, pasti kaitannya dengan program komputer. Nah, dengan program komputer itu, kita sudah membuat suatu jalan untuk menuju solusi. Gitu. Nah, kemudian di sini nanti akan ada beberapa cara untuk menjelaskan ya atau memvisualisasikan algoritma. Bisa dengan cara deskriptif, yaitu kalimat-kalimat ya. Misalkan kita menguraikan sebuah isu atau menguraikan sebuah masalah itu menggunakan kalimat yang lebih rinci, lebih detail. Atau yang kedua, dengan flowchart. Misalkan kita menggambarkan masalah ini menjadi sebuah bagan-bagan yang akan menjelaskan alurnya. Bagaimana dari masalah ini terjadi, kemudian sampai dengan kita ingin mendapatkan solusinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pseudocode. Pseudocode ini biasa kita gunakan ketika kita sudah berbicara tentang pemrograman. Jadi pseudocode ini adalah kode yang masih belum paten ya, maksudnya adalah pseudocode ini belum bisa kita jalankan kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman, tetapi secara alur, secara pola berpikir itu sudah sesuai. Ya, baik. Di sini ada beberapa contoh. Misalkan kita ingin membuat telur mata sapi begitu ya. Jadi di sini pastikan langkah demi langkah ya. Step 1 kita harus ambil dulu bahan-bahan dan alatnya. Kemudian yang kedua kita nyalakan kompor. Kemudian yang ketiga kita mulai masak telurnya nih. Dan yang terakhir akhirnya kita bisa mendapatkan telur mata sapi yang siap disantap gitu ya. Jadi ini adalah salah satu jalan ketika kita membuat sebuah algoritma. Nah, biasanya teman-teman sering menjumpai ketika teman-teman belajar matematika banyak sekali rumus-rumus ya. Nah, dari rumus-rumus tersebut sebenarnya juga kita sudah menggunakan algoritma itu. Misalkan ketika kita menghitung luas segitiga, artinya kita butuh apa aja sih? Yang pertama, kita butuh sisinya, alasnya, tingginya. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung luas segitiga tersebut dengan rumus yang ada, yaitu rumus matematika luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Dan yang ketiga, akhirnya kita mendapatkan luas segitiganya. Baik, selanjutnya cara flowchart. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah sering menggunakan, pasti tidak asing ya. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah, jangan khawatir, ini simbolnya standar ya, artinya tidak akan berubah-ubah bentuk. Jadi simbol kemudian fungsinya itu sudah pasti seperti yang digambarkan di slide ini. Biasanya kita misalkan untuk menghubungkan dari aktivitas satu ke aktivitas lain atau langkah yang pertama ke langkah selanjutnya itu menggunakan arrow. Jadi ini mudah saja ya, karena misalkan kita ingin beralih dari step 1 ke step 2, kita tinggal hubungkan aja. Jadi step 1 dengan panah ke step 2. Artinya itu menunjukkan arahnya. Nah, kemudian misalkan nantinya ketika kita ingin menampilkan atau menggunakan sebuah data, data tersebut bisa kita simbolkan dengan simbol ini.
dan selanjutnya. Ini salah satu contoh ya, tadi kita ingin menghitung luas segitiga. Nah, kemudian gimana ya cara menggambarkannya menggunakan flowchart? Itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika mulai, kita back sebentar ya. Jadi terminator, ini adalah batas untuk mengawali dan mengakhiri flowchart. Kita mulai di bagian atas, simbolnya seperti ini, oval. Kemudian untuk preparasi atau persiapannya kita butuh apa? Kita butuh alasnya tinggi, kemudian kita menyiapkan wadah gitu ya, wadah untuk menampung luas segitiganya. Kemudian yang dilakukan adalah membaca nilai alas dan tingginya. Kemudian dihitung dengan rumus matematika, dan juga kita langsung bisa tampilkan atau print nilai dari luas segitiga yang sudah kita hitung. Nah, kemudian cara yang ketiga untuk menggambarkan sebuah algoritma adalah pseudocode. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa bagian tadi. Ketika kita ingin menghitung luas segitiga, yang pertama kita mendeklarasikan ya, atau kita menentukan alas, tinggi, dan luas. Jadi di sini karena alas, tinggi, dan luas itu berupa angka, maka kita gunakan integer. Nah, integer ini apa? Integer ini adalah tipe data. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman, itu akan ada tipe data yang berbeda-beda ya. Misalkan integer itu adalah untuk angka, kemudian string itu untuk teks. Nah, sisanya teman-teman silahkan bisa cari lagi ya, terkait dengan tipe data di pemrograman. Kemudian kita mengimplementasikan tadi dengan cara yang pertama dilakukan, berarti harus input alas dan tingginya. Kemudian kita set luasnya menggunakan rumusnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, biasanya di bahasa pemrograman itu notasi matematikanya sudah ditentukan. Misalkan bintang ini untuk perkalian, plus itu untuk penjumlahan, minus itu untuk kurang. Nah, itu teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut lagi ya, di-explore lagi. Kemudian selanjutnya kita sudah input, kita sudah menghitung. Selanjutnya ditampilkan menggunakan display. Nah, kemudian di bahasa pemrograman kita akan banyak mengenal yang namanya variabel dan konstanta. Nah, variabel ini nantinya akan sangat berfungsi, akan sangat bermanfaat untuk menyimpan suatu nilai, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya luas ya tadi. Nah, luas ini bisa dikatakan menjadi variabel. Dengan variabel luas, kita bisa menyimpan nilai dari setengah kali alas dikali tinggi. Seperti itu. Kemudian konstanta. Jadi konstanta ini adalah nilai yang sudah pasti ditetapkan dan tidak akan pernah berubah. Misalkan kalau variabel ini bisa berubah sesuai dengan kalkulasi matematika, tapi kalau konstanta ini nilainya itu pasti sama. Misalkan nilai pi. Kalau misalkan teman-teman ingin menghitung luas lingkaran menggunakan pi, yang pasti nilainya itu selalu 3,14 ya. Nah, kemudian ini beberapa aturan untuk membuat variabel. Pasti kita menggunakan huruf alfabet ya, harus dimulai dengan huruf alfabet. Kemudian huruf kecil atau huruf besar dibedakan. Ini biasanya untuk menggabungkan jika variabel ini terdiri dari dua suku kata. Misalkan angka pertama, nah nanti A pada angka itu hurufnya tidak kapital, tapi nanti pertama P-nya itu biasanya kapital, supaya tetap nyambung tapi tidak membingungkan saat membaca, seperti itu. Biasanya kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan aturan huruf kecil dan huruf besar, bisa menggabungkan lebih dari satu kata itu menggunakan garis bawah atau underscore. Seperti itu. Karena kenapa sih? Karena kita nggak bisa menggunakan spasi. Ketika menggunakan spasi, ini nanti akan dianggap menjadi dua hal yang berbeda. Nah, ini tadi ya, konstanta kita biasa pakai pi 3,14. Nah, beda dengan variabel. Kalau misalkan kita menghitung luas lingkaran, maka
nilai R atau jari-jarinya pasti bisa berbeda-beda ya. Bisa jadi lingkaran yang kecil hanya diameternya 6, tapi mungkin yang lebih besar diameternya 12 dan lain sebagainya. Ini tadi tipe data ya. Kemudian operator di dalam pemrograman, ini ada beberapa. Ada operator aritmatika, kemudian ini untuk kalkulasi atau operasi matematika. Kemudian kalau operator pembandingan, ini untuk membandingkan beberapa nilai, dan juga operator logika untuk membandingkan suatu perbandingan. Sini operator aritmatika itu yang sempat kita singgung ya, kalau misalkan perkalian kita menggunakannya bintang, bukan X gitu ya. Jadi simbol ini sudah ditentukan, tidak bisa diubah-ubah. Kemudian kalau kita ingin melakukan perpangkatan, bisa menggunakan tanda ini. Dengan contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan 7 dipangkatkan 2, maka hasilnya 49. Nah, kemudian ini operator perbandingan. Misalkan kita ingin membandingkan beberapa nilai nih. Misalkan lebih kecil atau lebih besar, sama dengan. Nah, atau kita bisa juga menggunakan operator logika. Kalau misalkan OR itu artinya atau ya. Kemudian AND. Bagaimana untuk menggunakan AND dan juga untuk menggunakan NOT. Seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ingin menghasilkan sebuah output yang mana teman-teman hanya ingin pilih satu. Misalkan A, misalkan ya A or B gitu. Artinya ya hanya pilih salah satu, kalau nggak A ya B. Tapi kalau misalkan ingin dua-duanya A and B, berarti baik itu A maupun B akan ditampilkan. Nah, kalau misalkan untuk not A, misalkan artinya selain A nanti data yang dituju akan ditampilkan. Misalkan B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke skema ya, atau salah satu bagian penting dalam sebuah pemrograman. Ini yaitu yang pertama adalah percabangan. Percabangan ini adalah ketika kita menemui suatu kondisi, dan kondisi ini akan menghasilkan sesuatu yang sudah ditentukan. Nah, nanti akan ada contohnya teman-teman di sesi selanjutnya ya, tidak perlu khawatir. Kemudian juga akan ada perulangan. Jadi di sini kita bisa melakukan suatu aktivitas yang sama berulang-ulang. Nah, jadi misalkan nih teman-teman ingin menampilkan isi dari luas segitiga. Kemudian teman-teman ingin melakukan perhitungan yang sama tetapi berbeda hasil gitu ya. Misalkan sebanyak 5 kali. Nah, daripada teman-teman membuat 5 baris kode untuk menampilkan hal yang sama, teman-teman bisa menggunakan skema perulangan ini. Bisa menggunakan for, while, atau do while yang biasanya akan lebih singkat. Misalkan hanya dengan 3 baris teman-teman bisa melakukan perulangan sampai 10 kali atau lebih. Itu. Nanti untuk contohnya akan dijelaskan di sesi selanjutnya teman-teman. Ya, yang kedua di sini kita akan mulai menggunakan skema-skema yang kita pelajari nih sebelumnya. Tadi kita sudah mempelajari pengulangan ya, perulangan, atau bisa pakai for, while, atau do while. Dan kita juga tadi menyinggung tentang if else nih. Kalau kita punya kondisi, terus hasil dari kondisi tersebut mau diapain nih gitu. Kita akan mulai menggunakannya di program pertama kita. Ya, jadi teman-teman mungkin sebelum lanjut ya, di materi algoritma dan pemrograman ini kita menggunakan bahasa Python. Sebenarnya bisa sih kita menggunakan bahasa-bahasa lain kayak misalkan bahasa Java, JavaScript. Tetapi karena kita saat ini menggunakan Python, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nanti yang perlu dipersiapkan itu yang pertama adalah menginstal dulu text editornya. Di sini di Camp pakainya Visual Studio Code. Kemudian teman-teman nanti perlu untuk menginstal Python. Nah, untuk kedua hal tersebut, instalasi text editor dan juga instalasi Python, teman-teman bisa cek di YouTube-nya Camp 404 Academy. Atau nanti saya akan ingatkan teman-teman di grup Telegram ya. Baik, kita lanjut.
Nah, jadi misalkan di sini teman-teman, nanti akan ada studi kasus nih. Bambang menerima uang saku dengan jumlah yang tidak menentu dari orang tuanya. Periode penggunaan uang saku itu juga tidak selalu sama. Kadang diberi uang saku untuk 7 hari, kadang-kadang 10 hari, dan lain waktu bisa 30 hari. Nah, tugasnya nanti teman-teman, bagaimana sih untuk menghitung berapa alokasi uang jajan per hari. Kemudian programnya ini diminta untuk menampilkan dua informasi, yaitu jumlah uang jajan dan jumlah periode hari uang jajan tersebut. Nah, nanti bisa ditampilkan nih alokasi uang jajannya per hari berapa. Ini adalah salah satu bentuk studi kasus matematis ya, karena kita bisa melihat permasalahan ini. Mungkin ini sebenarnya permasalahan sehari-hari ya teman-teman ya, tentang uang saku gitu. Nah, tapi kita bisa melihat nih di sini ada harinya, kemudian ada besaran uang dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan menggunakan algoritma dan pemrograman ini. Nah, kemudian untuk pencabangan, sini tadi kita sudah mempelajari ya terkait dengan kondisi. Jadi di sini teman-teman, kondisi ini adalah misalkan kita diminta untuk memasukkan sebuah password. Nah, kemudian password ini akan diuji kebenarannya menggunakan if. If itu kan artinya jika ya. Jadi jika kondisinya apa? Jika kata kuncinya itu benar, maka tampilkanlah Anda berhasil login. Seperti itu. Nah, tetapi kita bisa menggunakan tetap ini, else, yang lainnya. Kalau misalkan kata kuncinya salah gimana? Nah, kita bisa tampilkan kata kunci tidak sesuai. Seperti itu. Di sini sudah ada beberapa potongan kode ya teman-teman. Nanti kita akan coba lihat hasilnya. Tapi sebelumnya, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Visual Studio Code dan pertama kali menggunakan Python. Sini kita coba membuat file baru ya. Misalkan saya ingin membuat file baru, klik File, kemudian New File, atau untuk cara cepatnya bisa pakai Ctrl plus N secara bersamaan. Nah, kemudian kita save. File, Save, atau Ctrl plus Else. Kemudian kita pilih nih di folder mana ya ingin menyimpan file ini. Bahkan di sini saya menyimpannya di folder admin di folder Alpro. Jadi di dalamnya folder admin ada folder lagi nih namanya Alpro. Misalkan di sini saya ingin namanya adalah hello. Kemudian bisa pilih di sini tipe dari filenya. Karena kita menggunakan bahasa Python ya, jadi kita bisa menggunakan Python seperti ini. Kemudian tinggal di save. Nanti file ini akan siap nih untuk kita lakukan perintah-perintah atau bahasa pemrograman Python. Misalkan di sini untuk pertama kalinya ya kita ingin menampilkan 3 ditambah 3 misalkan. Nah, kemudian gimana ya cara ngelihat hasilnya? Nanti teman-teman silahkan ke tab terminal, kemudian new terminal, atau cara cepatnya bisa dilihat nih di bagian kanan ada Ctrl plus Shift plus tanda petik atas yang berada di kiri tombol 1 atau tombol angka 1. Nah, nanti akan tampil nih teman-teman yang disebut dengan terminal atau cara atau tempat kita ya untuk menjalankan programnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, lokasinya saat ini berada di file admin. Nah, karena kita tadi menyimpannya di folder Alpro ya di dalam admin, kita bisa maju satu langkah. Nah, ketika sudah sampai di folder yang kita tuju, tempat menyimpan file hello.py-nya, kita bisa langsung eksekusi menggunakan Python, kemudian nama filenya apa? hello.py. Maka nanti akan tampil nih teman-teman, karena kita tadi menjumlahkan 3 plus 3, maka hasilnya adalah 6. Seperti itu. Baik, sampai sini sangat mudah ya, kita baru menjumlahkan 2 bilangan. Nah, kita lanjut ya teman-teman.
ke bagian if else ya, tadi kita sampai di if else. Baik, sekarang teman-teman bisa melakukan komentar ya. Artinya adalah di sini saya punya banyak ya, banyak sekali potongan kode. Nah, saya hanya ingin mengeksekusi di baris ke-12 dan baris 17. Nah, jadi yang lain akan saya matikan terlebih dahulu nih, supaya nggak ikut dieksekusi. Bisa teman-teman blok, kemudian bisa Ctrl K plus C. Jadi secara bersamaan ya, tombol Ctrl, tombol K, dan tombol C. Kemudian yang bawah juga. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Berarti kita menggunakan Python. Karena ini nama filenya, teman-teman perhatikan sesi2.py, maka kita tulis sesi2.py. Nah, di sini karena ada perintah input, maka kita harus memasukkan suatu nilai dari keyboard kita. Misalkan passwordnya saya tulis benar ya, jadi tes 123 nih sesuai permintaan. Nah, ketika saya menuliskan password tes 123, maka programnya akan membaca nih. Jika kunci yang dimasukkan tes 123, maka tampilkanlah login berhasil. Nah, kita coba lihat ya bagaimana hasilnya. Teman-teman perhatikan di terminal bagian bawah, di sini, maka akan tampil login berhasil. Nah, kemudian kita coba ulangi. Kita coba ya untuk memasukkan password yang salah nih, misalkan tes 0000. Nah, apakah dia akan menampilkan login gagal? Kita coba enter. Ya, maka login akan gagal karena password yang kita masukkan tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi teman-teman perlu memperhatikan nih, ketika kita menuliskan if, kondisinya apa yang mau dites gitu, atau yang mau dicek gitu ya. Oh, berarti yang akan dicek adalah kuncinya harus sama dengan tes 123. Kalau misalkan nggak tes 123 ya berarti login gagal, seperti itu. Ya, teman-teman mungkin bagi yang pertama kali ya, dicoba pahami dulu skemanya berdasarkan dengan contohnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini nanti akan ada beberapa contoh kasus dan juga mini project. Teman-teman nggak perlu mengumpulkannya dan itu tidak akan mempengaruhi hasil ujian akhir teman-teman, tapi dikerjakan saja untuk bahan belajar ya. Kemudian nanti jika ada yang kurang paham atau mungkin ingin didiskusikan, bisa langsung chat di grup Telegram. Atau mungkin ada teman-teman yang udah langsung bisa ngerjain, wah silahkan untuk di-share ya ke teman-teman yang lain juga, dan melihat bagaimana sih teman-teman membuat sebuah penyelesaian atas suatu studi kasus gitu. Ya, nanti untuk if else ini banyak sekali banyak sekali contoh solusi yang bisa kita lakukan untuk beberapa masalah di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, nanti selain ada if else juga akan ada if elif. Misalkan di sini teman-teman kondisinya ada lebih dari satu ya. Kalau yang kita buat sekarang kan kondisinya cuma satu nih. Ada if kunci sama dengan tes 123. Tapi ketika kita masukkan selain tes 123 ya udah otomatis salah gitu. Tapi kalau misalkan kita coba menggunakan elif, ini ya. Misalkan gini ya, elif kuncinya itu hanya 1, 2, 3 seperti ini. Artinya ada kondisi lain nih, ketika kita masukkannya kuncinya 1, 2, 3, maka yang ditampilkan adalah login tidak diketahui. Kita coba lagi ya. Misalkan 1, 2, 3.
Nah, maka yang ditampilkan adalah login tidak diketahui. Karena kita sudah set nih, sudah lakukan ada kondisi lain selain dengan tes 123, kalau masukin 123 loginnya tidak akan diketahui seperti itu. Jadi bisa memuat banyak kondisi. Misalkan teman-teman nanti nambahin elif lagi, elif kuncinya sama dengan ABC, nanti ingin ngeprint apa lagi seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya tadi ya ada yang namanya pengulangan. Jadi pengulangan ini teman-teman perhatikan di bagian kiri. Ini di sini ada print kode ya. Kode untuk melakukan print sebanyak 10 baris ya ini ya, dari 0 sampai 9. Artinya kan ada 10 baris. Tetapi dengan menggunakan loop kita bisa melakukan menampilkan 10 angka ini hanya dengan 2 baris. Jadi yang awalnya ada 10 baris kita bisa menggunakan for dan ini hanya perlu 2 baris loh. Dan hasilnya pun sebenarnya akan sama seperti itu. Jadi inilah salah satu kegunaan dari pengulangan supaya kita nggak perlu banyak-banyak nginput baris kode yang banyak gitu. Misalkan 100 nih, ada 100 yang mau di print, masa kita harus menuliskan 100 baris kode gitu, kan sangat tidak efektif ya, dan juga akan membuat programnya menjadi berat gitu, karena dia harus mengeksekusi dari baris ke baris. Tapi hanya dengan 2 baris ini kita bisa melakukannya gitu. Ya, kita coba. Oke. Kita matikan dulu komentarnya ya. Nah, terus kita akan coba penggunaan for. Ini kita komentari gantian. Sekarang yang ingin kita coba adalah pengulangan. Nah, untuk mematikan komentarnya, teman-teman bisa klik tombol Ctrl, K, dan U. Seperti ini. Oh, yang for dulu ya. Ini kita matikan dulu. Nah, di sini hanya 2 baris ya, teman-teman ya. Jadi di sini adalah konsep untuk for, artinya untuk X, yang mana X-nya ini diulangi sebanyak 5 kali. Nah, maka lakukanlah print teks angka, kemudian angkanya ditampilkan nih. Jadi angkanya nanti disimpan di X, kemudian X-nya nanti ditampilkan. Kita coba ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat karena perintahnya adalah melakukan pengulangan sebanyak 5 kali, maka di sini sudah ya 5 kali. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi untuk di bahasa pemrograman itu selalu mengenali angka itu dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka ketika kita mengulang sebanyak 5 kali, dimulainya bukan dari 1 sampai 5 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak, tapi kita akan melakukan pengulangannya dari 0, kemudian sampai dengan angka 4, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, selain kita ingin mengulang menggunakan for, ada cara lain nggak sih gitu untuk kondisi yang berbeda? Misalkan saya punya angka nih, angkanya itu angka 1. Nah, kemudian saya pengen mengulanginya itu sampai 3 gitu. Nah, itu bisa nggak ya? Nah, jawabannya bisa, teman-teman. Jadi, while ini bisa kita lakukan kalau range-nya ini tidak ditentukan. Misalkan kita nggak tahu nih apakah saya akan mengulang sebanyak 5 kali atau 10 kali. Nah, kita belum tahu. Tapi kita punya batas akhirnya. Misalkan gini, dari angka 1 sampai dengan 100, kita ingin menampilkan bilangan genapnya. Hanya bilangan genap. Nah, kalau secara manual gitu ya, kita kan nggak hafal nih dari angka 1 sampai 100 bilangan genapnya ada berapa. Nah, alhasil ya udah deh kita batasin aja. Pokoknya kita tampilkan angka pertamanya adalah angka 1 dan batas akhirnya adalah angka 100. Kemudian cari yang genap aja ditampilkan gitu. Nah, itulah salah satu kegunaan while. Karena kita belum tahu range-nya dia akan ngulang sampai berapa gitu kan.
Nah, kita coba ini dimatikan dulu ya. Untuk while. Oops, sorry. Duh. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini angka pertamanya adalah angka 1, kemudian maksimalnya kita batasi sampai angka 3. Nah, kita ingin melakukan perulangan while selama angka awalnya itu lebih kecil daripada angka maksimumnya. Dan kita akan melakukan menampilkan angka yang tadi, yang sedang berjalan. Nah, tapi kita harus melakukan suatu operasi matematika untuk membatasi perhitungannya ya. Jadi di sini dibuat penghitung nanti setiap kali mengulangi akan ditambahkan angka 1 supaya nanti nggak terus-terusan angkanya 1. Kalau misalkan kita biarkan terus 1 akan diulang terus bisa sampai ke tidak hingga ya, itu bisa menyebabkan laptop kita nanti jadi stuck gitu ya, karena saking banyaknya perhitungan. Nah, makanya ketika dia pertama kali mengprint atau menampilkan angka 1, nanti akan ditambahkan dengan plus 1 ini. Maka nanti akan bertambah jadi angka 2 seperti itu. Sehingga nanti akan ditemui suatu masa saat penghitungnya ini sudah mencapai angka 3. Jadi udah melebihi maksimum, ya udah nggak usah ditampilkan lagi gitu. Oke, di sini kita clear dulu teman-teman supaya ini ya, supaya bersih terminalnya. Kita bisa ketikkan clear terus di enter. Nah, jadi bersih lagi. Kemudian kita coba ya Python sesi 2. Misalkan kita sudah punya beberapa perintah di sebelumnya nih, teman-teman di terminal kita. Teman-teman bisa klik tombol arah panah ke atas. Nah, ini nanti bisa ngulangin beberapa perintah yang udah pernah dilakukan gitu. Ini jadi sesuai dengan skenario tadi ya, dia hanya akan menampilkan angka 1 dan 2. Karena ketika angka 2-nya mulai mau diputar ulang lagi, dia udah di plus 1 nih. Nah, ketika di plus 1 kan sudah 3, jadi udah sesuai dengan maksimum, dia nggak akan di print lagi. Seperti itu. Ya, teman-teman. Udah ya. Teman-teman nanti bisa berlatih lebih lanjut. Ya. Oke, untuk sesi ini udah nih, teman-teman udah belajar pengulangan dan pencabangan.